Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simon Putra Evanka. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam topologi jaringan, kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan sekitar 7 topologi jaringan. Untuk yang pertama, peer-to-peer. Pengertian jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer adalah suatu jaringan komputer yang mana setiap komputer saling terhubung pada jaringan tersebut, baik komputer server ataupun komputer klien. Setiap komputer memiliki kedudukan yang sama, tidak ada kontrol pusat ataupun server yang bertugas khusus. Atau kesimpulannya, hanya jaringan satu dan tujuannya hanya 2 device. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi peer-to-peer, tidak perlu beli software ataupun hardware server tambahan, konfigurasi yang mudah serta murah, dan tidak perlu menggunakan seorang admin untuk mengatur jaringan ini. Apabila ada server yang mati, maka tidak akan berdampak pada jaringan lainnya. Untuk kekurangannya, apabila terjadi kerusakan, maka tidak mudah untuk diperbaiki karena harus memeriksa setiap komputer yang ada pada jaringan tersebut untuk menemukan letak kerusakan. Kinerja yang lebih rendah ketimbang jaringan yang ada pada server kliennya karena setiap komputer akan mengelola setiap pekerjaan dan aplikasinya sendiri. Lalu setiap pengguna harus mengatur keamanan masing-masing. Lanjut ke topologi yang kedua, topologi bus. Untuk pengertian topologi bus, ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana adalah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Karena semua data ditransmisikan melalui kabel utama, ada batasan garis putus dan jarak yang dapat dimiliki kabel utama. Untuk kelebihan dan kekurangannya, mudah dipasang, setiap kabel harus dihubungkan dengan kabel backbone, lebih sedikit kabel yang dibutuhkan daripada topologi mesh dan star. Kekurangan, sulit dan dalam mendeteksi kesalahan, tidak terukur karena ada batasan beberapa banyak node yang dapat Anda hubungkan dengan kabel backbone. Lalu lanjut ke topologi yang ketiga, topologi ring. Untuk pengertiannya, topologi yang digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin berbentuk lingkar. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya mudah untuk menginstal dan mengelola, lebih mudah seperti menambah atau menghapus perangkat. Dari topologi hanya 2 tautan yang perlu diubah. Untuk kekurangannya, kegagalan link dapat menyebabkan kegagalan seluruh jaringan karena sinyal tidak akan bergerak maju karena kegagalan. Lalu masalah trafik data karena semua data beredar di dalam ring. Untuk topologi yang keempat, yaitu topologi mesh. Untuk pengertiannya, topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Topologi jenis ini seringkali disebut sebagai topologi jala. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya, alur pengiriman data yang digunakan cukup banyak, tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data, bandwidth yang cukup lebar, teknik security yang baik pada topologi ini, mempunyai alur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Lalu untuk kekurangannya, saat proses instalisasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak, menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu persatu antar PC komputer, memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan kabel yang banyak. Lalu untuk topologi yang kelima, topologi tree. Pengertiannya, topologi jaringan tree menggunakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer, model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan head end. Kabel dari head end akan ditarik menjadi cabang yang berhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi yang terpusat secara hierarki ini juga membuat pengaturan data menjadi lebih mudah. Lalu untuk kekurangannya, kesulitan saat mencari cara untuk menunjukkan kemana data akan dikirim karena memiliki banyak cabang.
lalu kinerja yang lambat, dan kabel yang digunakan sangatlah banyak. Dan bila komputer atas bermasalah, komputer di bagian bawah pun akan bermasalah. Lanjut ke topologi ke-6, yaitu star. Pengertiannya sesuai namanya, topologi star berbentuk bintang, dimana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini juga paling sering digunakan karena memiliki kelebihan tingkat keamanan yang cukup baik. Kemudian user dalam mendeteksi masalah pada jaringan topologi ini juga tetap bisa berjalan dengan baik meski salah satu komputer klien sedang bermasalah. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya lebih murah karena setiap perangkat hanya membutuhkan satu port input atau output dan perlu dihubungkan dengan hub dengan satu link. Lebih mudah untuk menginstal dan lebih sedikit jumlah kabel yang dibutuhkan karena setiap perangkat hanya perlu dihubungkan dengan hub, dan kuat jika satu tautan gagal, tautan lain akan berfungsi dengan baik. Deteksi kesalahan mudah karena Lalu untuk kekurangannya, jika hub mati semuanya turun. Tidak ada perangkat yang dapat bekerja tanpa hub. Hub membutuhkan lebih banyak sumber daya dan pemeliharaan rutin karena merupakan sistem pusat topologi star. Lalu untuk 7, topologi hybrid. Pengertiannya, topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi berbeda yang berbentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda dan terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Untuk kelebihannya, kita dapat memilih topologi berdasarkan kebutuhan. Misalnya, skalabilitas adalah perhatian kita, maka kita dapat menggunakan topologi star sebagai pengganti teknologi bus. Kita dapat menghubungkan jaringan komputer lain dengan jaringan yang ada dengan topologi yang berbeda. Untuk kekurangannya, deteksi kesalahan sulit dilakukan, pemasangannya sulit, desain rumit sehingga perawatannya tinggi sehingga mahal. Sekian, terima kasih.